Saat di acara kantor, suami menertawakanku dan menghina penampilanku di depan semua orang. Lalu dia dengan sengaja mencampurkan obat pencuci perut ke dalam makananku. Saat obat itu mulai bereaksi, dia tertawa puas. Tapi suami tak sadar. Seorang investor miliarder dari kejauhan mengamati kebusukannya dan menelpon polisi. 15 menit kemudian mimpi buruk yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya terjadi. Sekarang suamiku yang syok hampir pingsan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi di rumah tangga Zaki dan Salwa terasa begitu dingin, jauh lebih dingin daripada udara pagi yang menembus celah jendela. Zaki berdiri di depan cermin besar di kamar tidur mereka, sibuk mematut diri. Ia merapikan kerah kemeja mahalnya dengan gerakan yang penuh percaya diri. Wajahnya terlihat segar dan tampan, mencerminkan sosok seorang manajer muda yang sedang berada di puncak karir. Namun, di balik ketampanan itu, tersimpan sifat arogan yang selama ini hanya dirasakan oleh istrinya, Salwa. Di sudut ruangan, Salwa duduk diam sambil melipat pakaian yang baru saja disetrika. Ia mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun rapi. Wajahnya yang polos tanpa riasan tebal memancarkan ketenangan, meskipun hatinya sedang bergemuruh menahan perih. Hari ini adalah hari penting bagi perusahaan tempat mereka bekerja, hari di mana pesta tahunan dan pertemuan dengan investor besar akan diadakan. Bagi Zaki, ini adalah panggung untuk memamerkan kesuksesannya. Bagi Salwa, ini adalah hari di mana ia harus menelan egonya dalam-dalam. Zaki membalikkan badan dan menatap Salwa dengan pandangan menilai yang tajam. Tatapan itu bukan tatapan penuh kasih seorang suami kepada istri, melainkan tatapan seorang majikan kepada bawahan yang dianggap kurang kompeten. Zaki mendengus pelan, seolah kecewa dengan apa yang dilihatnya. Ia berjalan mendekati Salwa dan mulai melontarkan kalimat-kalimat yang sudah biasa didengar Salwa, namun tetap saja terasa menyakitkan setiap kali diucapkan. Zaki mengkritik penampilan Salwa yang dianggapnya terlalu kaku dan tidak mengikuti zaman. Ia mengatakan bahwa penampilan Salwa yang tertutup dengan hijab lebar itu membuatnya malu jika harus bersanding di pesta mewah nanti. Menurut Zaki, istri seorang manajer pemasaran haruslah terlihat glamor, modern, dan bisa menjadi pemanis di sampingnya, bukan seperti wanita yang hendak pergi ke pengajian di kampung. Salwa hanya menunduk, tangannya berhenti melipat pakaian. Ia mencoba membela diri dengan suara pelan dan lembut. Ia mengatakan bahwa pakaian yang ia kenakan adalah bentuk ketaatannya pada agama, dan ia merasa nyaman dengan itu. Salwa juga mengingatkan Zaki bahwa di kantor, ia bekerja sebagai staf administrasi yang dinilai berdasarkan kinerja, bukan penampilan. Namun, pembelaan itu justru membuat amarah Zaki memuncak. Zaki membentak Salwa, mengatakan bahwa dunia bisnis tidak peduli dengan kenyamanan Salwa. Dunia bisnis, menurut Zaki, adalah tentang citra dan impresi pertama. Zaki kemudian memberikan perintah mutlak yang tidak bisa dibantah. Ia menyuruh Salwa bersiap-siap dalam 10 menit. Zaki menegaskan bahwa Salwa harus ikut ke acara tersebut, bukan sebagai pendamping atau istri yang akan digandeng mesra, melainkan untuk membawakan tas kerja, berkas presentasi, dan keperluan Zaki lainnya. Zaki tidak ingin repot menenteng barang-barang itu saat menyapa para kolega. Perjalanan menuju hotel mewah, tempat acara berlangsung terasa sangat panjang dan menyiksa. Di dalam mobil, keheningan yang mencekam menguasai ruang. Zaki menyetel musik dengan volume keras, seolah tidak ingin mendengar suara napas istrinya sendiri. Salwa duduk di kursi penumpang depan dengan memangku tas kulit tebal milik Zaki yang berisi laptop dan dokumen penting. Ia menatap jalanan yang macet dengan pandangan kosong. Pikirannya melayang pada kenyataan pahit bahwa ia harus bekerja di kantor yang sama dengan suaminya, namun diperlakukan seolah mereka tidak saling mengenal. Di kantor, Zaki melarang keras Salwa memanggilnya dengan sebutan sayang atau menunjukkan gestur suami istri. Zaki beralasan demi profesionalitas. Padahal Salwa tahu alasan sebenarnya adalah karena Zaki malu memiliki istri yang hanya seorang staf administrasi biasa dengan penampilan sederhana. Mobil Zaki akhirnya berbelok memasuki area lobi hotel bintang 5 yang megah. Lampu-lampu kristal besar menggantung di langit-langit lobi yang tinggi, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Orang-orang berpakaian necis berlalu lalang dengan aroma parfum mahal yang menyeruak. Zaki memarkirkan mobilnya di area valet, lalu keluar dengan gagah. Ia merapikan jasnya sekali lagi, memastikan tidak ada debu yang menempel. Salwa bergegas keluar dari sisi lain, kerepotan dengan tas laptop Zaki di tangan kanan dan tumpukan berkas di tangan kiri. Ia harus berjalan cepat menyusul langkah lebar suaminya yang sudah berjalan duluan menuju pintu masuk.
Zaki sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk memastikan apakah istrinya bisa mengimbangi langkahnya atau tidak. Sesampainya di meja resepsionis acara, seorang wanita penerima tamu menyapa Zaki dengan ramah. Wanita itu tersenyum lebar mengenali Zaki sebagai salah satu manajer yang sedang naik daun. Zaki membalas senyuman itu dengan penuh pesona, menunjukkan sisi ramahnya yang palsu. Ketika mata penerima tamu beralih pada sosok Salwa yang berdiri terengah-engah di belakang Zaki dengan barang bawaan yang banyak, keningnya sedikit berkerut. Penerima tamu itu bertanya dengan sopan kepada Zaki tentang siapa wanita yang bersamanya, apakah itu rekannya atau pasangannya, karena ia perlu mencatat daftar tamu VIP. Jantung Salwa berdegup kencang, ada sedikit harapan di hatinya bahwa Zaki akan mengakuinya sebagai istri, atau setidaknya rekan kerja yang dihargai. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Zaki tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar meremehkan di telinga Salwa. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh beberapa orang di sekitar lobi, Zaki menjawab pertanyaan itu dengan santai. Ia mengatakan bahwa Salwa hanyalah asisten dadakan yang ia bawa untuk membawakan barang-barang, karena ia sedang sakit pinggang. Zaki menambahkan kalimat yang lebih menyakitkan lagi, ia meminta penerima tamu untuk tidak memasukkan nama Salwa ke daftar meja VIP, melainkan cukup di meja staf biasa atau di bagian belakang saja. Ia berkata bahwa Salwa tidak akan mengerti pembicaraan bisnis para petinggi, jadi tidak perlu duduk bersama mereka. Salwa merasakan matanya memanas, air mata mendesak ingin keluar, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin menangis di tempat umum, dan membuat Zaki semakin marah. Ia hanya mengangguk pelan pada penerima tamu yang menatapnya dengan pandangan iba bercampur bingung, lalu melangkah mengikuti Zaki masuk ke dalam ballroom yang dingin, membawa serta hatinya yang terluka parah. Ruangan ballroom hotel itu disulap menjadi tempat pesta yang sangat mewah. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak kain satin yang berkilau di bawah sorotan lampu gantung. Di bagian depan, sebuah panggung megah berdiri dengan layar proyektor raksasa yang siap menampilkan materi presentasi. Zaki melangkah masuk dengan penuh percaya diri, seolah ia adalah pemilik tempat itu. Ia langsung membaur dengan kerumunan para eksekutif pria yang sedang memegang gelas minuman sambil tertawa-tawa. Zaki menyalami mereka satu persatu, menebar pesona dan membicarakan pencapaian-pencapaian semu. Sementara itu, Salwa berdiri canggung di pinggiran ruangan setelah meletakkan tas Zaki di kursi yang ditunjuk suaminya tadi. Ia merasa sangat asing di tengah keramaian rekan-rekan kantornya sendiri. Beberapa teman kantor menyapanya sekilas, namun segera berpaling karena enggan terlihat akrab dengan staf administrasi yang dianggap tidak punya pengaruh. Tak lama kemudian, sosok Fanya muncul di tengah kerumunan. Fanya adalah rekan kerja Zaki di Departemen Pemasaran, wanita yang ambisius dan selalu berusaha mencari perhatian atasan. Malam itu, Fanya tampil sangat mencolok dengan gaun malam yang terbuka dan riasan wajah yang tebal. Ia berjalan mendekati Zaki dengan senyum menggoda, seolah tidak peduli bahwa istri Zaki ada di ruangan yang sama. Fanya langsung mengapit lengan Zaki dan berbisik membicarakan sesuatu yang membuat Zaki tertawa lepas. Salwa melihat pemandangan itu dari kejauhan dengan hati yang teriris. Ia tahu Fanya sering menggoda suaminya di kantor, dan Zaki tidak pernah menolaknya. Bagi Zaki, kedekatan dengan wanita seperti Fanya justru menaikkan gengsinya di mata rekan-rekan pria lainnya. Salwa memilih membuang muka, mencoba memfokuskan pikirannya pada doa agar acara ini cepat selesai. Suasana ruangan mendadak hening ketika pembawa acara mengumumkan kedatangan tamu kehormatan malam itu, Tuan Malik Ibrahim. Tuan Malik adalah investor utama sekaligus pemilik saham terbesar di perusahaan induk. Sosoknya yang sudah sepuh namun tegap berjalan masuk dikawal oleh beberapa asisten. Wibawanya begitu kuat sehingga membuat semua orang di ruangan itu, termasuk Zaki, segera memperbaiki sikap berdiri mereka. Tuan Malik dikenal sebagai pebisnis yang dingin, tegas, dan sangat teliti. Ia tidak suka basa-basi yang tidak perlu. Zaki melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia bertekad untuk membuat Tuan Malik terkesan dengan presentasinya malam ini, demi promosi jabatan menjadi direktur cabang yang sudah lama ia impikan. Sesi presentasi pun dimulai. Zaki dipanggil naik ke atas panggung. Tepuk tangan meriah terdengar, sebagian besar karena formalitas. Zaki berdiri di podium, mengatur mikrofon, dan mulai berbicara. Di layar raksasa belakangnya, muncullah slide presentasi yang berisi grafik pertumbuhan, analisis pasar, dan strategi ekspansi perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Zaki menjelaskan setiap poin dengan lancar, menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit untuk terdengar pintar. Tuan Malik duduk di barisan paling depan, menyimak dengan wajah datar tanpa ekspresi, sesekali mencatat sesuatu di tablet yang ia pegang. Di sudut ruangan yang gelap, Salwa menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Ia mengenali setiap kata, setiap angka,
dan setiap bagan yang ditampilkan di sana. Itu adalah hasil kerjanya. Selama 2 minggu terakhir, Zaki memaksanya begadang setiap malam di rumah untuk menyusun materi tersebut. Zaki beralasan ia terlalu sibuk meeting di luar, sehingga Salwa sebagai istri harus membantunya. Salwa melakukan riset, mengolah data, bahkan mendesain slide agar terlihat profesional. Zaki hanya tinggal membacanya. Namun, di atas panggung itu, Zaki berkali-kali menggunakan kata, saya, dan ide saya, tanpa sekalipun menyebut kontribusi tim, apalagi kontribusi istrinya. Zaki mencuri jerih payah Salwa mentah-mentah dan menjadikannya panggung untuk meninggikan dirinya sendiri. Ketika sesi tanya-jawab tiba, Tuan Malik mengajukan sebuah pertanyaan teknis yang cukup mendalam mengenai risiko strategi pasar di kuartal ketiga. Zaki sempat terdiam sejenak, wajahnya terlihat sedikit panik, karena ia sebenarnya tidak paham detail data tersebut. Namun, dasar Zaki yang pandai bersilat lidah, ia menjawab dengan jawaban yang diplomatis dan sedikit memutar, mencoba mengalihkan fokus. Untuk menutupi kegugupannya dan mencairkan suasana agar kembali santai, ide buruk melintas di kepala Zaki. Ia memutuskan untuk menjadikan Salwa sebagai bahan lelucon. Zaki memanggil nama Salwa melalui pengeras suara, memintanya naik ke panggung dengan alasan ingin memperkenalkan salah satu staf pendukung. Salwa terkejut bukan main. Kakinya gemetar saat semua mata tertuju padanya. Ia tidak punya pilihan selain berjalan perlahan menuju panggung. Di bawah sorotan lampu yang menyilaukan, Salwa berdiri di samping Zaki. Bukannya memuji kinerja Salwa atau berterima kasih, Zaki justru merangkul bahu Salwa dengan gaya yang merendahkan. Ia berbicara kepada hadirin dengan nada bercanda, mengatakan bahwa inilah contoh karyawan yang perlu banyak belajar tentang fleksibilitas. Zaki menunjuk pakaian Salwa dan mengatakan bahwa gaya berpakaian seperti ini mencerminkan pola pikir yang kaku dan tidak progresif. Sangat berbeda dengan visi perusahaan yang dinamis. Tawa pecah di beberapa sudut ruangan. Fanya terlihat tertawa paling keras sambil menutup mulutnya, menikmati momen di mana saingannya dipermalukan. Zaki semakin menjadi-jadi, ia menambahkan bahwa meskipun Salwa rajin, ia tidak memiliki visi seorang pemimpin karena terlalu sibuk dengan urusan domestik dan penampilan yang konservatif. Salwa berdiri kaku seperti patung. Wajahnya merah pada menahan malu yang luar biasa. Ia merasa ditelanjangi di depan ratusan orang, harga dirinya diinjak-injak oleh suami yang seharusnya melindunginya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai panggung. Di barisan depan, Tuan Malik Ibrahim tidak tertawa. Ia meletakkan tabletnya perlahan. Matanya menyipit menatap Zaki, lalu beralih menatap Salwa yang menunduk dalam. Tuan Malik melihat ketulusan dan kepedihan di wajah wanita itu, kontras dengan kesombongan pria di sebelahnya. Tuan Malik adalah orang yang sangat jeli. Ia bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingat data di tabletnya, data yang sangat detail dan rapi, yang sepertinya tidak mungkin dikerjakan oleh pria yang sibuk merendahkan orang lain di atas panggung itu. Zaki, yang merasa di atas angin karena tawa penonton, tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri di hadapan sang pemilik kekuasaan tertinggi. Ia mengira tawa itu adalah tanda persetujuan, padahal itu adalah awal dari bencana yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah puas menghina, Zaki menyuruh Salwa turun panggung dengan gerakan tangan mengusir, seolah menyuruh pergi seorang pelayan yang melakukan kesalahan. Setelah turun dari panggung, Zaki merasa seperti raja yang baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Tepuk tangan yang tadi menggema masih terngiang di telinganya, memberinya rasa puas yang memabukkan melebihi apapun. Ia merasa posisinya sebagai calon direktur cabang sudah di depan mata. Namun, euforia itu sedikit terganggu ketika matanya kembali menangkap sosok Salwa yang duduk sendirian di sudut ruangan yang agak gelap. Istrinya itu tampak menunduk. Mungkin masih terpukul dengan kata-kata hinaan yang baru saja dilontarkan Zaki di hadapan ratusan orang. Bagi Zaki, kehadiran Salwa di sana sekarang terasa seperti noda kecil di atas kemeja putih bersih yang harus segera dibersihkan. Ia merasa risih, khawatir jika keberadaan Salwa yang berpenampilan sederhana itu akan merusak citra kemewahan yang sedang ia bangun mati-matian malam ini. Fanya, yang sejak tadi mengamati gerak-gerik Zaki, berjalan mendekat dengan langkah anggun yang dibuat-buat. Ia memegang gelas berisi minuman soda dingin dan tersenyum miring saat melihat arah pandang Zaki. Fanya mulai membisikkan kalimat-kalimat yang semakin memanaskan hati Zaki. Ia mengatakan bahwa Salwa benar-benar tidak pantas berada di ruangan yang sama dengan para eksekutif berkelas. Menurut Fanya, tatapan mata Tuan Malik Ibrahim tadi yang sempat tertuju lama pada Salwa bukanlah tatapan kagum, melainkan tatapan terganggu. Fanya menghasut Zaki dengan mengatakan bahwa jika Salwa terus berada di sana, bisa jadi Tuan Malik akan merasa tidak nyaman dan membatalkan rencana investasi atau promosi jabatan Zaki.
Kata-kata racun itu langsung meresap ke dalam pikiran Zaki yang memang sudah keruh oleh kesombongan. Zaki mengangguk setuju. Ia berpikir keras bagaimana cara menyingkirkan Salwa dari pesta ini, tanpa harus menyeretnya keluar secara kasar yang bisa memancing keributan. Ia ingin Salwa pergi atas kemauannya sendiri, atau lebih baik lagi, karena terpaksa oleh keadaan yang memalukan sehingga ia tidak akan berani menampakkan wajahnya lagi di kantor besok. Tiba-tiba, sebuah ide jahat melintas di benaknya. Ia teringat pada bungkusan kecil berisi serbuk obat pencuci perut dosis tinggi yang kebetulan ia simpan di saku jas bagian dalam. Awalnya, obat itu ia beli untuk mengerjai seorang rekan kerja yang ia benci minggu lalu, namun belum sempat ia gunakan. Zaki menyeringai licik. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Jika Salwa sakit perut hebat di tengah pesta, ia pasti akan panik dan lari pulang, atau setidaknya mengurung diri di toilet sampai acara selesai. Tanpa membuang waktu, Zaki melangkah menuju meja prasmanan panjang yang menyajikan berbagai macam minuman segar. Area itu sedang sepi karena para tamu sibuk mengobrol di tengah ruangan. Zaki mengambil sebuah gelas kristal tinggi yang bersih. Ia menuangkan sirup merah segar yang terlihat manis dan menggoda ke dalam gelas tersebut. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan bungkusan kecil obat serbuk itu, dan menumpahkan seluruh isinya ke dalam gelas sirup. Zaki mengaduk minuman itu perlahan dengan sendok kecil, hingga serbuknya larut sempurna dan tidak berbekas. Warna merah sirup itu menyamarkan segalanya. Zaki menatap gelas itu dengan tatapan puas, membayangkan betapa lucunya nanti saat melihat Salwa berlarian mencari toilet sambil menahan malu di hadapan orang banyak. Baginya, penderitaan Salwa adalah hiburan tambahan di malam kemenangannya. Namun, Zaki yang terlalu sibuk dengan rencana busuknya sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi. Di balik pilar besar yang berjarak beberapa meter dari meja prasmanan, berdiri sosok Tuan Malik Ibrahim. Pria tua itu sengaja menyingkir dari keramaian untuk mengamati perilaku para karyawannya tanpa gangguan. Mata tua Tuan Malik yang tajam menangkap setiap detail gerakan Zaki. Ia melihat tangan Zaki yang merogoh saku, melihat serbuk putih yang dituang, dan melihat senyum licik yang terukir di wajah manajer pemasaran itu. Tuan Malik tidak perlu menebak dua kali untuk mengetahui niat jahat di balik tindakan itu. Rahangnya mengeras menahan amarah. Ia tidak menyangka ada manusia sejahat itu di perusahaannya, apalagi dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri. Tuan Malik tidak langsung bertindak gegabah dengan melabrak Zaki saat itu juga. Ia adalah pemain catur ulung yang tahu kapan harus melangkah untuk mematikan lawan. Ia perlahan mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku celana. Dengan jari-jari yang tenang namun tegas, ia mengetik sebuah pesan singkat kepada kepala keamanan hotel dan asisten pribadinya. Ia memerintahkan untuk segera mengamankan rekaman CCTV di area meja minuman pada jam tersebut, dan menyimpannya sebagai barang bukti yang tidak boleh hilang. Setelah mengirim pesan itu, Tuan Malik kembali memasukkan ponselnya. Ia merapikan jasnya dan menatap punggung Zaki yang sedang berjalan menjauh membawa gelas beracun itu. Dalam hati, Tuan Malik berjanji bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir Zaki bisa tersenyum dengan cara sekeji itu. Rencana pembalasan yang jauh lebih menyakitkan mulai disusun rapi di kepala sang investor miliarder. Zaki berjalan kembali melintasi kerumunan tamu dengan gelas sirup di tangan kanannya. Wajahnya yang tadi terlihat licik ini berubah drastis menjadi topeng suami yang penuh perhatian dan penyesalan. Ia adalah aktor yang sangat berbakat dalam hal kepalsuan. Saat mendekati meja tempat Salwa duduk, Zaki melembutkan langkah kakinya. Salwa masih duduk di sana, menunduk memandangi ujung sepatunya, terlihat seperti orang asing yang tersesat di dunianya sendiri. Ketika Salwa menyadari kehadiran Zaki, ia mengangkat wajahnya. Ada gurat ketakutan dan kewaspadaan di matanya. Trauma akibat perlakuan Zaki di atas panggung tadi masih membekas kuat. Salwa mengira Zaki datang untuk memarahinya lagi atau memberinya tugas berat lainnya. Zaki meletakkan gelas sirup merah itu di meja depan Salwa dengan gerakan yang sangat halus. Ia menarik kursi di sebelah Salwa dan duduk dengan posisi tubuh yang condong ke arah istrinya, seolah ingin menciptakan suasana intim. Dengan suara yang dibuat selembut mungkin, Zaki mulai berbicara. Ia meminta maaf atas kejadian di panggung tadi. Ia beralasan bahwa semua itu hanya candaan untuk mencairkan suasana yang kaku, karena Tuan Malik ada di sana. Zaki berdalih bahwa ia terpaksa melakukan roasting, atau ledekan itu agar terlihat akrab dan humoris di depan investor. Ia memohon agar Salwa tidak memasukkannya ke dalam hati, karena itu semua demi karir mereka berdua. Zaki bahkan memuji kesabaran Salwa dan mengatakan bahwa ia bangga memiliki istri yang kuat mental. Salwa menatap wajah suaminya dengan ragu. Hatinya ingin sekali percaya bahwa Zaki benar-benar meminta maaf. Sebagai seorang istri yang setia, ia selalu berusaha mencari pembenaran atas sikap buruk suaminya. Kata-kata manis Zaki
Meskipun terdengar sedikit janggal setelah penghinaan kasar tadi, tetap memberikan sedikit kesejukan di hatinya yang perih. Zaki kemudian menyodorkan gelas sirup itu lebih dekat ke tangan Salwa. Ia mengatakan bahwa Salwa pasti haus, karena sudah duduk lama dan tegang. Ia meminta Salwa meminumnya sebagai tanda bahwa Salwa sudah memaafkannya, dan mereka bisa berdamai malam ini. Zaki menyebut minuman itu sebagai simbol dukungan istri untuk kesuksesan suami. Fanya, yang tiba-tiba muncul di belakang kursi Zaki, ikut memperkeruh suasana. Dengan nada suara yang dibuat-buat ramah namun penuh tekanan, Fanya ikut membujuk Salwa. Ia mengatakan bahwa tidak baik menolak pemberian suami di depan umum, karena itu bisa dianggap sebagai sikap istri yang membangkang dan tidak tahu terima kasih. Fanya menambahkan bahwa sirup itu sangat segar dan spesial, sayang jika dilewatkan. Tekanan dari dua orang itu membuat Salwa merasa terpojok. Ia melihat ke sekeliling, takut jika ada orang lain yang memperhatikan mereka dan menganggapnya sebagai istri yang keras kepala. Rasa haus memang mulai mencekik tenggorokannya karena gugup sejak tadi. Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar, Salwa meraih gelas kristal itu. Salwa menatap cairan merah di dalam gelas sejenak. Tidak ada aroma aneh yang tercium, hanya wangi manis sirup buah. Ia membaca bismillah dalam hati, berharap minuman ini bisa sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Perlahan, ia mendekatkan gelas ke bibir dan mulai meminumnya. Rasa manis dan dingin segera membasahi tenggorokannya yang kering. Zaki menatap lekat-lekat setiap tegukan yang masuk ke mulut Salwa. Matanya berbinar dengan kilatan jahat yang disembunyikan di balik senyum tipis. Ia menghitung dalam hati, memastikan Salwa menghabiskan seluruh isi gelas itu agar efek obatnya bekerja maksimal. Fanya yang berdiri di belakang Zaki menyenggol bahu pria itu pelan sambil menahan tawa, seolah mereka sedang berbagi lelucon paling lucu sedunia. Setelah gelas itu kosong, Salwa meletakkannya kembali di meja. Ia mengelap sisa sirup di sudut bibirnya dengan tisu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Zaki dengan tulus. Merasa sedikit lega karena mengira badai pertengkaran malam ini sudah berlalu. Zaki mengangguk puas. Ia menepuk pelan punggung tangan Salwa, sebuah gestur yang terlihat sayang namun sebenarnya adalah tanda dimulainya penderitaan. Zaki kemudian berdiri, merapikan jasnya, dan memberi kode mata kepada Fanya. Mereka berdua permisi meninggalkan Salwa dengan alasan harus menyapa tamu penting lainnya di seberang ruangan. Begitu menjauh dari meja Salwa, Zaki dan Fanya tidak bisa menahan kegembiraan jahat mereka. Mereka berjalan berdampingan sambil berbisik-bisik. Zaki melirik jam tangan mahalnya, mulai menghitung mundur waktu reaksi obat tersebut. Ia membisikkan kepada Fanya bahwa pertunjukan sirkus yang sebenarnya baru akan dimulai dalam 15 menit. Zaki membayangkan Salwa akan mulai memegang perutnya, wajahnya akan pucat, dan ia akan berlari terbirit-birit mencari toilet dengan cara yang konyol. Zaki merasa sangat jenius dengan rencananya. Ia merasa tidak ada satu orang pun yang tahu kejahatannya. Ia tidak sadar bahwa di setiap detik yang berlalu, bukan hanya obat di perut Salwa yang sedang bereaksi, tetapi juga jaring perangkap yang disiapkan Tuan Malik sedang perlahan mengetat di lehernya. Malam yang ia kira akan menjadi puncak kejayaannya, sebenarnya sedang bergerak cepat menuju kehancuran total yang tak terelakkan. Waktu seakan berjalan melambat bagi Salwa. 15 menit yang lalu, ia masih merasakan kesegaran sirup merah yang diberikan suaminya. Namun kini kesegaran itu berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan mencekik. Awalnya, rasa sakit itu hanya berupa kram kecil di perut bagian bawah, seperti rasa mulas biasa karena telat makan. Salwa mencoba mengabaikannya dengan menarik napas panjang dan berzikir dalam hati, berharap rasa tidak nyaman itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, harapan itu sia-sia. Rasa mulas itu tidak pergi, malah semakin menjadi-jadi. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk dengan kasar, melilit kencang seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas ususnya tanpa ampun. Keringat dingin mulai merembes keluar dari pori-pori kulitnya, membasahi kening yang tertutup ciput jilbabnya. Udara pendingin ruangan yang tadinya terasa sejuk kini terasa menusuk tulang, namun di saat yang sama, tubuhnya terasa panas karena menahan gejolak di dalam perutnya. Salwa meremas ujung taplak meja dengan kuat, menyalurkan rasa sakitnya ke sana. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah pucat pasi, bibirnya memutih dan kering. Ia tahu ada yang tidak beres. Ini bukan sakit perut biasa. Reaksi tubuhnya begitu ekstrim dan mendadak. Pandangannya mulai sedikit berkunang-kunang, karena menahan desakan yang semakin kuat untuk buang air besar. Ia sadar ia harus segera ke toilet sekarang juga sebelum hal yang sangat memalukan terjadi di tengah pesta mewah ini. Dengan sisa tenaga yang ada, Salwa mencoba bangkit dari kursinya. Kakinya gemetar hebat saat menopang berat badannya. Ia melirik ke sekeliling, mencari tanda petunjuk arah toilet terdekat. Jarak menuju pintu keluar ruangan terasa begitu jauh, seolah ia harus menyeberangi padang pasir yang luas.
Baru saja Salwa melangkahkan kaki kanannya menjauh dari meja, tiba-tiba sebuah tangan kekar mencengkeram lengan atasnya dengan kuat. Salwa tersentak dan menoleh. Zaki sudah berdiri di sampingnya dengan senyum lebar yang mengerikan. Di mata orang lain yang melihat dari kejauhan, Zaki terlihat seperti suami yang sigap memapah istrinya yang sedang tidak enak badan. Namun, bagi Salwa, cengkeraman itu terasa seperti borgol besi yang menyakitkan. Zaki tidak sedang memapahnya, ia sedang menahannya. Zaki mendekatkan wajahnya ke telinga Salwa, berpura-pura membisikkan kata-kata mesra, padahal kalimat yang keluar adalah ancaman yang berbisa. Zaki bertanya dengan nada dingin mau kemana Salwa pergi, di saat acara puncak belum dimulai. Ia mengingatkan Salwa bahwa Tuan Malik Ibrahim sebentar lagi akan memberikan pidato penutup, dan tidak sopan jika ada tamu yang berkeliaran keluar masuk ruangan. Salwa memohon dengan suara lirih yang hampir menangis. Ia mengatakan bahwa perutnya sakit sekali, dan ia benar-benar harus ke toilet sekarang. Ia berjanji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Namun, Zaki justru mempererat cengkeramannya. Ia menatap mata Salwa dengan tatapan sadis yang menikmati penderitaan itu. Zaki berbisik bahwa Salwa hanya manja dan melebih-lebihkan rasa sakitnya. Ia menuduh Salwa sengaja ingin mempermalukannya dengan bolak-balik ke toilet saat acara penting berlangsung. Zaki memerintahkan Salwa untuk duduk kembali dan menahannya. Ia mengatakan bahwa sebagai istri seorang manajer, Salwa harus memiliki tata krama dan bisa mengendalikan diri, bukan bertingkah seperti anak kecil yang tidak bisa menahan buang air. Salwa mencoba memberontak lemah, rasa sakit di perutnya sudah mencapai level yang tak tertahankan. Gelombang rasa mulas itu datang bertubi-tubi, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Ia merasa seluruh pertahanan tubuhnya akan runtuh dalam hitungan detik. Fanya, yang berdiri tidak jauh dari mereka, melihat kejadian itu sambil menutup mulutnya dengan sapu tangan sutra, menyembunyikan tawa jahatnya. Fanya mendekat dan ikut memojokkan Salwa. Ia berkata dengan suara yang cukup keras agar didengar orang-orang di meja sebelah, menyindir bahwa Salwa mungkin tidak cocok dengan makanan hotel bintang 5 sehingga perutnya kaget. Fanya menyarankan agar Zaki memegangi istrinya agar tidak pingsan dan merusak suasana pesta. Kata-kata Fanya seolah memberi legitimasi bagi Zaki untuk terus menyiksa Salwa dengan dalih, menjaga istrinya. Zaki menarik Salwa agar tetap berdiri di sampingnya saat lampu ruangan mulai diredupkan untuk menyambut pidato Tuan Malik. Zaki ingin Salwa berdiri di sana, menderita dalam diam, sampai ia tidak kuat lagi dan akhirnya mengotori dirinya sendiri di depan ratusan pasang mata. Itu adalah hukuman yang menurut Zaki pantas untuk istri yang dianggapnya tidak berguna. Salwa menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah untuk mengalihkan rasa sakit dari perutnya. Air mata mulai menetes di pipinya, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena hancurnya hati melihat kekejaman suaminya sendiri. Ia merasa sangat sendirian di tengah keramaian ini. Ia berdoa dalam hati, memohon pertolongan Tuhan agar diselamatkan dari situasi yang sangat menghina ini. Tubuh Salwa mulai limbung, kakinya lemas seperti jeli. Zaki dengan sigap menahan pinggang Salwa, bukan untuk menolong, tapi memaksanya tegak seperti boneka rusak. Tepat di saat Salwa merasa dunianya akan gelap dan ia akan menyerah pada rasa sakit itu, sebuah suara dentuman keras terdengar dari arah pintu utama ballroom. Pintu ganda yang besar dan berat itu terbuka lebar dengan hentakan yang kuat, memecah keheningan ruangan yang sedang menunggu pidato. Cahaya terang dari lobi menyeruak masuk, memotong keremangan ruangan pesta. Musik latar yang lembut seketika berhenti. Semua kepala menoleh ke arah pintu dengan wajah bingung dan terkejut. Zaki ikut menoleh, matanya menyipit karena silau. Cengkeramannya di lengan Salwa sedikit melonggar karena teralihkan perhatiannya. Di ambang pintu, siluet beberapa orang bertubuh tegap terlihat berdiri tegak. Bukan pelayan, bukan tamu terlambat, melainkan sosok-sosok berseragam yang memancarkan aura ketegasan yang tak terbantahkan. Suasana pesta yang tadinya hangat dan penuh tawa palsu, seketika berubah menjadi tegang dan mencekam. Salwa memanfaatkan momen kelengahan Zaki untuk menarik napas panjang, mencoba bertahan 1 menit lagi, berharap keajaiban benar-benar datang untuk mengakhiri siksaan ini. Keheningan yang melanda ballroom hotel itu begitu pekat, hingga suara jarum jatuh pun mungkin akan terdengar. Semua mata tertuju pada pintu masuk di mana sepasukan polisi berseragam lengkap baru saja melangkah masuk dengan formasi yang rapi dan mengintimidasi. Sepatu bot laras panjang mereka beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama langkah kaki yang tegas dan bergema ke seluruh penjuru ruangan. Aura otoritas yang mereka bawa membuat para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pebisnis kelas atas, merasa ciut nyali. Tidak ada yang berani bersuara atau berbisik. Mereka hanya saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Apakah ada ancaman bom? Apakah ada teroris?
Atau ada pejabat tinggi negara yang datang mendadak? Zaki, yang berdiri di dekat panggung bersama Salwa yang masih kesakitan, menatap kedatangan polisi itu dengan perasaan campur aduk yang didominasi oleh arogansi. Otaknya yang sudah terlanjur sombong, segera menyimpulkan situasi sesuai dengan keinginannya. Ia berpikir bahwa polisi-polisi ini pasti pasukan pengamanan khusus yang disewa untuk mengawal Tuan Malik Ibrahim, atau mungkin datang untuk menangkap salah satu saingan bisnis perusahaan yang terlibat skandal. Tidak pernah terlintas sedetik pun di benaknya bahwa kedatangan penegak hukum itu ada hubungannya dengan dirinya. Zaki merasa dirinya tak tersentuh, seorang manajer sukses yang bersih dan licin. Ia malah merasa bangga, menganggap kehadiran polisi menambah gengsi acara malam ini. Dengan percaya diri, Zaki memperbaiki posisi dasinya dan membusungkan dadanya. Ia menoleh pada Salwa yang wajahnya sudah pucat pasi seperti mayat. Dengan nada berbisik yang penuh ancaman, Zaki memerintahkan Salwa untuk menegakkan badannya. Ia berkata bahwa Salwa tidak boleh terlihat lemah atau sakit di depan aparat keamanan, karena itu akan memalukan citra Zaki sebagai tuan rumah yang baik. Zaki bahkan sempat berpikir untuk menggunakan momen ini guna mencari muka. Jika ia bisa terlihat akrab atau kooperatif dengan komandan polisi itu, status sosialnya di mata para kolega pasti akan semakin naik. Ia membayangkan dirinya bersalaman dengan polisi sambil tersenyum wibawa, menunjukkan bahwa ia adalah orang penting yang kenal dengan aparat. Komandan polisi, seorang pria parubaya dengan tatapan mata setajam elang dan kumis tebal, berjalan memimpin pasukannya membelah kerumunan tamu. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, pandangannya lurus terkunci pada satu titik di dekat panggung. Zaki melihat arah pandang polisi itu mengarah kepadanya. Jantungnya berdesir, namun bukan karena takut, melainkan karena geer. Ia yakin polisi itu menuju padanya untuk berkoordinasi. Zaki melepaskan tangannya dari lengan Salwa, membiarkan istrinya yang kesakitan itu bersandar lemah pada meja kosong di belakangnya. Zaki melangkah maju 2 langkah, menyongsong kedatangan polisi dengan senyum lebar yang dipasang seramah mungkin. Ia bahkan sudah mengulurkan tangannya sejak jarak mereka masih 3 meter, bersiap untuk jabat tangan hangat. Namun, senyum Zaki perlahan memudar ketika ia menyadari ekspresi wajah komandan polisi itu sama sekali tidak bersahabat. Wajah itu dingin, keras, dan penuh ancaman. Komandan polisi itu sama sekali tidak melirik tangan Zaki yang terulur. Ia mengabaikan gestur persahabatan itu seolah Zaki hanyalah udara kosong. Polisi itu terus melangkah maju hingga jarak wajahnya dan wajah Zaki hanya tinggal beberapa sentimeter, membuat Zaki secara refleks memundurkan langkahnya karena terintimidasi. Di belakang Zaki, Fanya yang tadinya berdiri angkuh kini mulai gemetar, instingnya mengatakan ada bahaya besar yang sedang mengintai, namun kakinya terasa berat untuk melangkah pergi. Tanpa basa-basi, komandan polisi itu bertanya dengan suara bariton yang menggelegar, memastikan identitas pria di hadapannya. Ia bertanya apakah benar pria ini bernama Zaki Pratama, manajer pemasaran perusahaan tersebut. Zaki, yang mulai merasa gugup namun masih berusaha menjaga wibawanya, mengangguk dan membenarkan. Ia bertanya ada keperluan apa polisi datang mengganggu acara internal perusahaan, mencoba terdengar berwibawa layaknya seorang atasan yang sedang menegur bawahan yang tidak sopan. Zaki bahkan sempat menyebut nama Tuan Malik, mengatakan bahwa investor besar itu ada di sini dan polisi tidak seharusnya membuat keributan. Jawaban polisi selanjutnya menghantam Zaki lebih keras daripada pukulan fisik. Dengan lantang dan jelas, sehingga bisa didengar oleh seluruh tamu undangan yang menyimak dengan tegang, komandan polisi itu menyatakan bahwa Zaki ditangkap. Tuduhan yang disebutkan bukanlah korupsi ringan atau penipuan biasa, melainkan percobaan pembunuhan berencana melalui peracunan dan penganiayaan berat. Zaki terbelalak, mulutnya menganga tak percaya. Ia hendak protes, berteriak bahwa itu fitnah, namun 2 orang petugas polisi di belakang komandan langsung bergerak cepat. Mereka menyergap Zaki, memelintir kedua tangannya ke belakang punggung dengan kasar. Bunyi, klik, dari borgol besi yang terkunci di pergelangan tangan Zaki terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Rasa sakit di bahu akibat kuncian polisi dan dinginnya besi borgol menyadarkan Zaki bahwa ini bukan mimpi. Ia meronta, berteriak histeris, menuntut penjelasan. Ia berteriak bahwa ia adalah orang penting, manajer pemasaran yang dihormati, dan tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ia menoleh ke arah Salwa, berharap istrinya membela, namun Salwa hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tubuhnya masih menggigil menahan sakit. Tamu-tamu undangan mulai berbisik-bisik, suara dengungan kehebohan mulai memenuhi ruangan. Mereka menunjuk-nunjuk Zaki dengan wajah jijik dan kaget. Tiba-tiba, dari arah kursi VIP, Tuan Malik Ibrahim berdiri. Ia berjalan perlahan menuju panggung dengan tongkat kayunya mengetuk lantai. Suara ketukan itu seirama dengan detak jantung Zaki yang semakin tak karuan. Tuan Malik tidak terlihat kaget sedikitpun.
Wajahnya tenang namun memancarkan kemarahan yang tertahan. Ia berdiri di samping komandan polisi, lalu menatap Zaki yang kini berlutut karena dipaksa oleh petugas. Tuan Malik memberi isyarat kepada asistennya untuk menyalakan layar proyektor besar di belakang panggung. Zaki menatap Tuan Malik dengan penuh harap, mengira bos besarnya itu akan menyelamatkannya. Zaki memelas, meminta tolong pada Tuan Malik, mengatakan bahwa polisi ini salah tangkap. Namun, Tuan Malik hanya menggeleng pelan, matanya menyiratkan kekecewaan yang sangat dalam. Tuan Malik berkata dengan suara datar namun tajam, bahwa tidak ada kesalahan malam ini, kecuali kesalahan Zaki yang mengira kejahatannya tidak terlihat oleh siapapun. Kalimat itu menjadi vonis awal sebelum bukti nyata ditampilkan, membuat darah Zaki berhenti mengalir seketika. Zaki masih berusaha meronta di dalam cengkeraman kuat petugas polisi yang menahannya. Keringat dingin mulai membasahi keningnya, bercampur dengan minyak rambut mahalnya yang kini mulai berantakan. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang meledak-ledak. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di hadapan ratusan orang yang selama ini ia coba kagumkan. Mulutnya tak henti-hentinya meneriakkan penyangkalan, bersikeras bahwa ini adalah kesalahpahaman besar atau bahkan konspirasi untuk menjatuhkan karirnya yang cemerlang. Ia berteriak kepada Tuan Malik Ibrahim, memohon agar investor besar itu menggunakan kekuasaannya untuk mengusir polisi-polisi ini. Zaki bersumpah atas nama Tuhan bahwa ia tidak melakukan kejahatan apapun, apalagi meracuni istrinya sendiri. Ia menunjuk Salwa yang masih terduduk lemas dengan wajah pucat, menuduh istrinya mungkin salah makan atau memang sedang sakit ma akut yang kambuh di saat yang tidak tepat. Zaki berusaha memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa ia justru suami yang siaga menahan istrinya agar tidak jatuh, bukan menyiksanya. Namun, teriakan Zaki perlahan tenggelam oleh suasana hening yang mencekam ketika Tuan Malik mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat mutlak untuk diam. Wibawa orang tua itu begitu kuat sehingga bahkan Zaki pun terpaksa menutup mulutnya, meski napasnya masih memburu karena panik. Tuan Malik tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas ocehan Zaki. Ia hanya menatap Zaki dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik, kecewa, dan ketegasan yang dingin. Tuan Malik kemudian memberi kode kecil kepada teknisi di sudut ruangan. Lampu ballroom yang tadinya remang-remang kini dipadamkan sepenuhnya, menyisakan kegelapan total selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Satu-satunya sumber cahaya kemudian muncul dari layar proyektor raksasa di belakang panggung, layar yang sebelumnya digunakan Zaki untuk memamerkan presentasi curiannya. Cahaya putih menyilaukan dari layar itu, membuat semua mata tertuju ke sana. Gambar yang muncul bukanlah grafik penjualan atau angka-angka bisnis, melainkan sebuah rekaman video CCTV dengan resolusi tinggi. Kualitas gambarnya begitu jernih, sehingga wajah orang-orang di dalamnya bisa dikenali dengan mudah. Video itu menunjukkan sudut pandang dari atas meja prasmanan, area minuman. Di sana, terlihat jelas sosok Zaki dengan jas mahalnya sedang berdiri di depan deretan gelas. Angka jam digital di pojok layar menunjukkan waktu sekitar 20 menit yang lalu, waktu yang sangat presisi dengan kejadian saat ini. Penonton menahan napas, menanti apa yang akan dilakukan sosok Zaki di layar itu. Dalam video tersebut, Zaki terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gelisah, memastikan tidak ada yang melihat. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, persis seperti pencuri yang takut ketahuan. Kemudian, tangan kanannya merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna putih. Dengan gerakan cepat namun jelas, ia menuangkan serbuk dari bungkusan itu ke dalam gelas berisi sirup merah. Ia mengaduknya sebentar, lalu tersenyum, sebuah senyum licik yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya merinding. Video itu kemudian diperbesar secara digital oleh tim teknisi Tuan Malik, menyorot ekspresi wajah Zaki yang penuh kepuasan jahat saat racun itu larut. Tidak ada suara dalam video itu, namun kebisuan visual itu justru berteriak lebih lantang daripada pengakuan manapun. Gumam kaget dan seruan tertahan mulai terdengar dari para tamu undangan. Mereka yang tadinya mengagumi Zaki kini menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Istri-istri para pejabat memandang Salwa dengan tatapan iba yang mendalam, membayangkan betapa mengerikannya memiliki suami yang tega meracuni minuman pasangannya sendiri di acara pesta. Zaki, yang dipaksa mendongak melihat layar itu oleh polisi, merasa lututnya lemas seketika. Wajahnya yang merah padam kini berubah menjadi seputih kertas. Bukti itu telak. Tidak ada argumen, tidak ada alibi, tidak ada kata-kata manis yang bisa membantah rekaman visual sejelas itu. Ia tertangkap basah, dan seluruh dunia melihatnya. Namun, Tuan Malik belum selesai. Ia ingin menghancurkan Zaki bukan hanya sebagai seorang kriminal, tetapi juga sebagai seorang profesional palsu. Layar proyektor berkedip, mengganti tampilan video CCTV menjadi tampilan layar komputer.
Itu adalah rekaman log aktivitas server perusahaan. Tuan Malik mengambil mikrofon dan mulai menjelaskan dengan suara tenang yang menggelegar. Ia menunjuk data-data yang terpampang di layar. Data itu menunjukkan riwayat pengerjaan dokumen presentasi, Master Plan 2025, yang tadi dipresentasikan Zaki dengan bangga. Di sana tertulis jelas, file created by user, Salwa_admin. Lebih parah lagi, timestamp atau waktu pengerjaan dokumen-dokumen itu selalu berada di jam-jam yang tidak manusiawi, pukul 2 dini hari, pukul 3 pagi, dan akhir pekan. Tuan Malik menjelaskan bahwa sistem keamanan IT perusahaan mencatat setiap ketukan keyboard dan setiap kali dokumen itu disimpan. Jejak digital membuktikan bahwa Zaki tidak pernah menyentuh dokumen itu kecuali untuk membukanya 5 menit sebelum presentasi dan mengganti nama penulisnya. Semua riset pasar yang rumit, analisis kompetitor yang tajam, dan strategi finansial yang brilian, semuanya dikerjakan oleh akun milik Salwa. Zaki hanyalah seorang aktor yang menghafal naskah, sementara penulis naskah yang jenius itu adalah istri yang ia hina di atas panggung tadi. Tuan Malik membacakan satu persatu judul dokumen yang diklaim Zaki selama 2 tahun terakhir, dan semuanya memiliki jejak digital yang sama, dibuat dan diselesaikan oleh Salwa. Ruangan itu kini berubah menjadi pengadilan terbuka. Bisik-bisik kekaguman pada Zaki berubah menjadi cemoohan massal. Rekan-rekan kerja Zaki yang selama ini merasa minder padanya kini memandang dengan tatapan merendahkan. Mereka sadar bahwa selama ini mereka dibodohi oleh seorang penipu yang berlindung di balik keringat istrinya. Zaki merasa tubuhnya mengecil. Ia ingin bumi membelah dan menelannya saat itu juga. Rasa malunya jauh lebih menyakitkan daripada borgol yang menjepit tangannya. Ia melihat ke arah Fanya, berharap ada sedikit dukungan, namun Fanya sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Wanita itu mencoba menyelinap pergi di tengah kericuhan, berjalan mengendap-endap menuju pintu keluar samping. Sayangnya, Tuan Malik adalah orang yang sangat teliti. Ia tidak melupakan satu detail pun. Sebelum Fanya berhasil menyentuh gagang pintu, 2 orang petugas keamanan bertubuh besar sudah menghadangnya. Fanya terkejut dan mencoba berteriak bahwa ia tidak terlibat, namun Tuan Malik kembali menunjuk ke layar. Sebuah video pendek lain diputar, menunjukkan Fanya berdiri di samping Zaki saat Zaki menuangkan racun itu, tertawa kecil, dan ikut memanas-manasi Salwa untuk meminumnya. Fanya terbukti sebagai accomplice atau kaki tangan yang membiarkan kejahatan terjadi. Wajah Fanya pucat pasi, riasan tebalnya tidak bisa menutupi ketakutan yang amat sangat. Ia digiring kembali ke tengah ruangan, dipaksa berdiri tidak jauh dari Zaki, melengkapi kehancuran pasangan selingkuh dan rekan kerja yang busuk itu. Salwa, yang masih duduk di kursinya, menyaksikan semua itu dengan air mata yang mengalir deras. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun ia memendam rasa sakit karena tidak dihargai, bekerja dalam bayang-bayang, dan dituduh tidak kompeten. Malam ini, tanpa ia perlu berteriak membela diri, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling dramatis. Ia melihat Zaki yang kini tertunduk lesu, tidak lagi terlihat gagah. Pria yang tadi memandangnya seperti sampah, kini terlihat lebih rendah dari debu di lantai. Tuan Malik berjalan mendekati Zaki, menatap matanya dalam-dalam, dan mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati karir Zaki. Ia mengatakan bahwa Zaki adalah definisi kegagalan seorang laki-laki, gagal menjadi pemimpin yang jujur, dan gagal menjadi pelindung bagi keluarganya sendiri. Suasana di dalam ballroom masih terasa berat dan emosional, setelah penayangan bukti-bukti kejahatan Zaki. Para tamu undangan masih terpaku di tempat duduk mereka, seolah sedang menyaksikan babak akhir sebuah drama tragis yang nyata. Di tengah ruangan, Zaki dan Fanya berdiri dengan kepala tertunduk, diapit oleh polisi yang siap menyeret mereka kapan saja. Namun, Tuan Malik Ibrahim belum memberi perintah untuk membawa mereka pergi. Masih ada satu agenda penting yang harus diselesaikan, sebuah agenda yang akan membalikan keadaan 180 derajat. Tuan Malik melambaikan tangannya ke arah tim medis yang sejak tadi bersiaga di pinggir ruangan. 2 orang dokter pribadi dan perawat bergegas menghampiri Salwa. Salwa masih merasakan sisa-sisa kram di perutnya, meskipun rasa sakit puncaknya sudah mulai mereda berkat pertolongan pertama berupa obat penawar racun yang diam-diam diberikan oleh asisten Tuan Malik saat lampu padam tadi. Tim medis dengan cekatan memeriksa kondisi vital Salwa, memberinya air mineral khusus untuk menetralisir sisa racun, dan memastikan ia cukup kuat untuk berdiri. Perlakuan istimewa ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Mengapa seorang staf administrasi biasa mendapatkan perhatian medis sekelas VVIP dari tim pribadi pemilik perusahaan? Salwa sendiri merasa bingung dan canggung. Namun ia menurut saja karena tubuhnya memang membutuhkan pertolongan. Setelah tim medis memberi kode bahwa Salwa sudah stabil, Tuan Malik kembali mengambil alih panggung. Ia berdiri tegak di podium,
memandang seluruh karyawannya dengan tatapan seorang patriark yang bijaksana namun tegas. Ia memulai pidatonya dengan suara yang menggema. Tuan Malik mengatakan bahwa perusahaannya dibangun di atas fondasi integritas dan kerja keras, bukan di atas tipu daya dan pencitraan kosong. Ia menegaskan bahwa malam ini adalah malam pembersihan. Ia tidak akan mentolerir parasit yang memakan hasil kerja orang lain, apalagi parasit yang berusaha mencelakai inangnya. Dengan suara lantang, Tuan Malik secara resmi memecat Zaki Pratama dan Fanya dari seluruh jabatan mereka di perusahaan induk maupun anak perusahaan, efektif detik ini juga. Ia juga mengumumkan bahwa nama mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam industri, memastikan karir mereka tamat di seluruh negeri. Zaki mendengar vonis itu dengan tubuh gemetar hebat. Ia tahu arti dari blacklist itu. Itu artinya ia tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan Bonafide manapun lagi. Gelar manajernya, reputasinya, masa depannya, semuanya hangus terbakar dalam sekejap. Ia menatap nanar ke arah podium, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun suara Tuan Malik terlalu nyata untuk disangkal. Tuan Malik kemudian melanjutkan pidatonya ke bagian yang lebih mengejutkan. Ia mengatakan bahwa kekosongan jabatan kepala cabang yang ditinggalkan Zaki harus segera diisi oleh seseorang yang benar-benar kompeten, seseorang yang memahami detail operasional perusahaan sampai ke akar-akarnya, dan seseorang yang memiliki moralitas tinggi. Para hadirin mulai celingukan, menebak-nebak siapa manajer senior lain yang akan dipanggil naik. Apakah Pak Darmawan? Atau Bu Siska dari Divisi Keuangan? Namun, Tuan Malik tidak memanggil nama-nama itu. Ia justru turun dari panggung dan berjalan perlahan menuju meja tempat Salwa duduk. Semua mata mengikuti langkah kaki Tuan Malik. Jantung Salwa berdegup kencang lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena bingung. Tuan Malik berhenti tepat di depan Salwa, tersenyum hangat, senyum tulus yang sangat berbeda dengan senyum dingin yang ia berikan pada Zaki. Tuan Malik mengulurkan tangannya, meminta Salwa untuk berdiri. Hadirin sekalian, suara Tuan Malik terdengar lembut namun tegas melalui mikrofon nirkabel yang ia pegang. Saya perkenalkan kepada Anda, otak di balik pertumbuhan 200% perusahaan kita tahun ini. Orang yang merancang strategi efisiensi biaya yang menyelamatkan kita dari krisis kuartal lalu. Orang yang bekerja dalam diam sementara orang lain mencuri panggungnya. Mulai hari ini, saya mengangkat Ibu Salwa sebagai kepala cabang baru, menggantikan posisi Zaki, dengan wewenang penuh atas seluruh operasional. Keheningan total menyelimuti ruangan selama 3 detik, sebelum akhirnya meledak menjadi tepuk tangan yang ragu-ragu, lalu berubah menjadi gemuruh tepuk tangan yang membahana. Orang-orang terkejut, sangat terkejut, namun bukti-bukti di layar tadi sudah cukup meyakinkan mereka bahwa Salwa memang otak yang sebenarnya. Salwa menatap Tuan Malik dengan mata berkaca-kaca, menggeleng pelan karena merasa tidak pantas. Tapi Pak, saya cuma lulusan administrasi, saya cuma staf biasa, bisik Salwa gemetar. Tuan Malik menepuk bahu Salwa, ijazah hanya kertas. Salwa, kompetensi dan karakter adalah segalanya. Saya sudah membaca semua laporan asli yang kamu kirimkan diam-diam ke server pusat sebagai arsip cadangan. Kamu lebih paham perusahaan ini daripada siapapun di ruangan ini. Mendengar pengumuman itu, Zaki yang sedang diborgol merasa seperti disambar petir di siang bolong. Matanya melotot hampir keluar, mulutnya menganga lebar. Salwa, istrinya yang penurut, yang selalu ia suruh-suruh membuat kopi dan menyetrika baju, yang selalu ia hina karena penampilannya yang kampungan kini menjadi bosnya, menjadi atasan yang posisinya jauh di atas posisi Zaki sebelumnya. Otak Zaki tidak mampu memproses informasi itu. Egonya hancur lebur menjadi debu. Ia teringat betapa seringnya ia meremehkan Salwa saat istrinya itu sedang lembur di depan laptop. Kamu ngerti apa sih soal bisnis? Sudahlah, kamu urus dapur saja. Kalimat-kalimat itu kini berbalik menyerangnya seperti bumerang yang tajam. Ternyata selama ini, ia sedang menghina seorang master yang menyamar. Fanya, yang berdiri di sebelah Zaki, menangis histeris. Ia bukan menangisi nasib Zaki, tapi menangisi nasibnya sendiri yang telah salah memilih sekutu. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan dan reputasi demi membela seorang pecundang, dan sekarang ia harus melihat wanita yang ia bully menjadi orang paling berkuasa di ruangan itu. Rasa iri dan penyesalan bercampur menjadi satu, membuatnya jatuh terduduk di lantai, meratapi kebodohannya. Salwa, dengan dukungan Tuan Malik, perlahan berdiri. Obat penawar mulai bekerja maksimal, memberinya kekuatan fisik kembali. Ia merapikan jilbabnya yang sedikit berantakan. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai merona kembali. Ia tidak perlu memakai jas mahal atau gaun terbuka untuk terlihat berwibawa. Aura kepemimpinan itu muncul secara alami dari ketenangannya. Ia menatap Zaki, bukan dengan tatapan dendam, tapi dengan tatapan kasihan.
Tatapan seorang ratu kepada rakyat jelata yang melakukan kesalahan fatal. Momen itu adalah momen pembalikan nasib yang sempurna. Zaki, sang suami durhaka, kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Sementara Salwa, istri yang terzalimi, diangkat derajatnya setinggi langit di hadapan orang-orang yang pernah meremehkannya. Salwa melangkah maju menuju panggung, kali ini bukan untuk dipermalukan, melainkan untuk menerima takdir barunya. Setiap langkahnya diiringi oleh tatapan hormat dari para karyawan yang kini sadar siapa sebenarnya permata di kantor mereka. Zaki merasa dunianya sudah runtuh saat Tuan Malik mengumumkan pemecatannya dan pengangkatan Salwa. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir belum selesai mempermainkannya. Masih ada sisa 15 menit terakhir yang akan menjadi penutup paling brutal dalam hidupnya. Sebuah periode waktu yang akan mengubahnya dari seorang pria yang memiliki segalanya menjadi pria yang tidak memiliki apa-apa selain baju yang melekat di badan. Saat Zaki masih berdiri gemetar dengan tangan terborgol di samping panggung, tiba-tiba suara dering ponsel yang nyaring memecah keheningan ruangan. Suara itu berasal dari saku jas Zaki. Nada dering yang biasanya terdengar gagah dan profesional, kini terdengar seperti lonceng kematian yang menakutkan. Salah satu petugas polisi merogoh saku jas Zaki dan mengeluarkan ponsel mahal keluaran terbaru itu. Layar ponsel menyala terang, menampilkan nama penelepon yang sangat formal, Departemen Penagihan Aset Bank Pusat. Petugas polisi itu menatap Zaki sebentar, lalu menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara atas perintah isyarat mata dari Tuan Malik. Tuan Malik ingin semua orang mendengar, bukan untuk mempermalukan tanpa alasan, tetapi untuk membongkar tuntas siapa sebenarnya Zaki Pratama di balik topeng kesuksesannya. Suara wanita dari seberang telepon terdengar jernih dan tegas, menggema ke seluruh penjuru ballroom. Wanita itu bertanya dengan nada dingin, apakah benar ia berbicara dengan Bapak Zaki Pratama. Tanpa menunggu jawaban, pihak bank langsung memberitahukan tujuan panggilan tersebut. Mereka menginformasikan bahwa surat penyitaan aset telah resmi dikeluarkan detik ini juga. Pihak bank menyatakan bahwa karena Zaki telah gagal membayar cicilan hutang investasi bodong dan pinjaman lunak yang ia ambil secara diam-diam selama 6 bulan terakhir, maka bank berhak mengambil alih seluruh jaminan yang terdaftar. Zaki membelalakan matanya, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berteriak ke arah ponsel itu, memohon waktu tambahan, berdalih bahwa ia akan segera mendapatkan bonus tahunan untuk melunasinya. Namun, suara di seberang sana tidak peduli. Petugas bank melanjutkan pembacaan daftar aset yang disita. Pertama, rumah mewah 2 lantai di kawasan elit yang selama ini Zaki pamerkan sebagai simbol keberhasilannya. Rumah itu ternyata bukan miliknya sepenuhnya, melainkan hasil kredit macet yang sertifikatnya sudah digadaikan ulang untuk menutupi hutang gaya hidup. Kedua, mobil sedan sport yang ia kendarai dengan bangga ke acara ini. Mobil itu akan ditarik oleh tim lapangan ban yang saat ini sudah berada di area parkir hotel. Ketiga, dan yang paling menyakitkan, seluruh saldo di rekening pribadi Zaki dibekukan untuk proses audit karena terindikasi adanya aliran dana mencurigakan yang bercampur dengan uang perusahaan. Para tamu undangan mendengarkan dengan mulut ternganga. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan glamor Zaki hanyalah sebuah gelembung sabun yang rapuh. Ternyata, setelan jas mahal, jam tangan bermerek, dan traktiran-traktiran mewah yang sering Zaki berikan kepada rekan-rekannya, semuanya dibiayai dari hutang yang menumpuk. Zaki adalah penipu ulung yang hidup di atas pondasi pasir. Wajah Zaki berubah menjadi abu-abu. Rahasianya yang paling dalam, rahasia tentang kebiasaan borosnya dan investasi bodong yang ia ikuti demi cepat kaya, kini telanjang di depan umum. Ia menoleh ke arah Salwa dengan tatapan nanar, mencari sedikit rasa simpati, atau mungkin berharap Salwa tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Namun, reaksi Salwa justru membuat Zaki semakin hancur. Salwa tidak terlihat kaget sedikitpun. Wanita itu berdiri tenang di samping Tuan Malik, wajahnya datar tanpa ekspresi terkejut. Perlahan, Salwa melangkah maju mendekati Zaki yang sedang diinterogasi oleh suara dari ponsel itu. Salwa mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas tangannya, tas sederhana yang tadi sempat dihina Zaki. Salwa membuka amplop itu dan memperlihatkan isinya kepada Zaki. Itu adalah salinan dokumen keuangan rumah tangga yang selama ini Salwa simpan rapi. Salwa berkata dengan suara yang tenang namun menusuk tulang, bahwa ia sudah tahu tentang semua hutang itu sejak 6 bulan lalu. Salwa bercerita bahwa ia sering menemukan surat tagihan yang disembunyikan Zaki di bawah jok mobil, atau di laci kantor yang terkunci. Salwa tidak diam saja. Sebagai istri yang cerdas, ia diam-diam menyewa konsultan hukum untuk memisahkan harta Gonogini dan mengamankan tabungan pribadinya serta aset warisan orang tuanya agar tidak ikut terseret dalam kebangkrutan Zaki. Zaki merasa lututnya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Salwa seumur hidupnya.
Ia mengira Salwa adalah wanita bodoh yang hanya tahu urusan dapur dan kasur. Wanita yang bisa ia bodohi dengan senyum manis dan sedikit bentakan. Ternyata, Salwa adalah pemain catur yang sabar. Salwa membiarkan Zaki menggali lubangnya sendiri, sementara ia membangun benteng perlindungan untuk dirinya dan masa depannya. Salwa menjelaskan di depan Zaki bahwa uang tabungan yang selama ini Zaki minta dengan alasan modal usaha tidak pernah Salwa berikan sepenuhnya. Karena Salwa tahu uang itu hanya akan habis untuk membiayai gaya hidup Fanya dan berjudi nasib di investasi palsu. Salwa telah menyelamatkan dirinya sendiri jauh sebelum malam ini terjadi. Fanya, yang mendengar bahwa Zaki kini miskin dan terlilit hutang raksasa, langsung bereaksi histeris. Wajahnya yang tadi ketakutan kini berubah menjadi wajah penuh kebencian. Ia memaki-maki Zaki di depan umum, berteriak bahwa Zaki telah menipunya. Fanya mengaku bahwa Zaki menjanjikannya apartemen mewah dan liburan ke luar negeri, jika ia mau membantu menyingkirkan Salwa. Fanya merasa dijebak oleh janji manis pria yang ternyata bangkrut. Teriakan Fanya justru semakin membuka aib mereka berdua. Semua orang kini tahu bahwa perselingkuhan mereka bukan didasari cinta, melainkan keserakahan. Zaki menatap Fanya dengan pandangan kosong. Wanita yang ia banggakan, yang ia anggap lebih berkelas daripada istrinya, ternyata meninggalkannya detik ini juga saat tahu ia tidak punya uang. 15 menit itu terasa seperti penyiksaan tanpa akhir bagi Zaki. Ia kehilangan jabatannya, reputasinya hancur, rumah dan mobilnya disita, rekeningnya dibekukan, selingkuhannya berbalik menyerang, dan istri yang ia sia-siakan ternyata adalah orang yang memegang kartu as kehidupannya. Zaki merasa sesak napas, seolah ruangan itu menyempit menghimpitnya. Ia menunduk menatap lantai, air mata frustrasi dan penyesalan mulai menetes deras membasahi jas mahalnya yang sebentar lagi mungkin harus ia jual. Ia sadar, ia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada lagi Zaki si manajer sukses. Yang tersisa hanyalah Zaki si penipu, si suami durhaka, dan si narapidana calon penghuni penjara. Kehancuran ini begitu total, begitu cepat, dan begitu pantas untuk kesombongan yang ia pelihara selama bertahun-tahun. Karma itu tidak datang perlahan. Ia datang seperti tsunami yang menyapu bersih segala kemewahan palsu yang ia bangun, menyisakan puing-puing penyesalan yang terlambat. Suasana di dalam ballroom mencapai puncak ketegangan emosionalnya. Zaki, yang kini berlutut di lantai dengan tangan terborgol ke belakang, terlihat seperti onggokan sampah yang menyedihkan di tengah kemewahan pesta. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat, matanya bengkak dan merah. Hilang sudah sisa-sisa kegagahan yang ia pamerkan saat masuk ruangan ini beberapa jam lalu. Ia mendongak, menatap sosok Salwa yang berdiri menjulang di hadapannya. Dalam pandangan Zaki yang kabur, Salwa terlihat bersinar, begitu anggun dan berwibawa, seolah ada cahaya yang memancar dari ketulusan hatinya. Rasa takut akan penjara dan kemiskinan membuat pertahanan ego Zaki runtuh sepenuhnya. Zaki mulai merangkak perlahan mendekati kaki Salwa. Suaranya serak dan parau saat ia mulai memohon. Ia memanggil Salwa dengan sebutan, "Ibu," panggilan sayang yang sudah lama tidak ia ucapkan. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia diperdaya oleh Fanya, dan bahwa ia melakukan semua ini karena tekanan pekerjaan. Zaki mencoba memainkan kartu terakhirnya, yaitu ikatan pernikahan mereka. Ia menangis terseduh-seduh, mengingatkan Salwa tentang masa-masa awal pernikahan mereka yang indah, tentang janji suci yang pernah mereka ucapkan. Ia memohon agar Salwa tidak membiarkannya di penjara, agar Salwa mau bicara pada Tuan Malik untuk mencabut laporan. Zaki berjanji akan berubah, akan menjadi suami yang baik, dan akan menuruti semua perkataan Salwa mulai sekarang. Ia bahkan bersujud, mencoba mencium ujung sepatu Salwa sebagai tanda ketaklukan total. Salwa menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Hatinya bergetar, namun bukan karena rasa haru ingin kembali, melainkan karena rasa pilu melihat betapa rendahnya harga diri seorang laki-laki yang telah kehilangan arah. Salwa menarik kakinya mundur selangkah, menghindari sentuhan Zaki. Gerakan mundur itu adalah simbol penolakan yang sangat tegas. Salwa tidak marah, tidak berteriak, dan tidak memaki. Ia justru sangat tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat kata-katanya terasa jauh lebih menyakitkan. Salwa berkata dengan suara lembut namun tegas yang didengar oleh semua orang di barisan depan. Ia mengatakan bahwa suami yang ia cintai dulu adalah pria yang sederhana, jujur, dan bertanggung jawab. Pria itu, kata Salwa, sudah lama mati. Pria yang ada di hadapannya sekarang hanyalah orang asing yang tega meracuni wanita yang melayaninya setiap hari, hanya demi sebuah tepuk tangan palsu dari orang lain. Salwa melanjutkan kalimatnya dengan mata yang menatap lurus ke manik mata Zaki. Ia mengatakan bahwa memaafkan adalah urusannya dengan Tuhan, tetapi melupakan kejahatan dan kembali hidup bersama adalah hal yang mustahil.
Salwa menegaskan bahwa harga dirinya sebagai wanita dan sebagai istri bukan untuk diinjak-injak, lalu dipungut kembali saat dibutuhkan. Dengan nada final, Salwa menyatakan bahwa mulai detik ini, Zaki bukan lagi suaminya. Ia memberitahu Zaki bahwa pengacaranya akan mengurus surat cerai dan mengirimkannya langsung ke sel penjara tempat Zaki akan menghabiskan masa mudanya. Kalimat itu menghantam Zaki lebih keras dari palu hakim. Harapan terakhirnya untuk berlindung di balik kebaikan hati Salwa telah pupus. Salwa telah menutup pintu hatinya rapat-rapat, dikunci oleh trauma dan kekecewaan yang sudah melampaui batas toleransi. Tuan Malik Ibrahim, yang berdiri di samping Salwa layaknya seorang ayah yang melindungi putrinya, memberi isyarat kepada polisi. Bawa mereka pergi. Bersihkan ruangan ini dari kotoran, perintah Tuan Malik dengan suara berat. Petugas polisi segera bertindak. Mereka menarik Zaki berdiri dengan kasar. Zaki meraung-raung, berteriak memanggil nama Salwa berulang kali, suaranya penuh keputusasaan yang menyayat hati. Di sisi lain, Fanya juga digelandang paksa. Wanita itu masih sibuk menyalahkan Zaki sambil menangis histeris, karena takut penjara akan merusak kulit dan kecantikannya. Pemandangan kedua antagonis itu diseret keluar ruangan menjadi tontonan yang memuaskan bagi para hadirin. Tamu undangan melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana keserakahan dan kesombongan berakhir dengan kehinaan yang memalukan. Pintu besar ballroom terbuka, menampilkan kegelapan malam di luar sana, seolah siap menelan Zaki dan Fanya ke dalam nasib buruk yang mereka ciptakan sendiri. Ketika pintu itu tertutup kembali, meninggalkan Zaki dan Fanya di tangan hukum, suasana ruangan berubah drastis. Awan mendung seolah sirna, digantikan oleh udara segar kelegaan. Tuan Malik menepuk bahu Salwa pelan, memberikan dukungan moral. Ia mengambil mikrofon untuk terakhir kalinya malam itu. Ia berkata kepada seluruh karyawan bahwa malam ini adalah pelajaran berharga tentang integritas. Ia meminta semua orang untuk menghormati pemimpin baru mereka, Ibu Salwa, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kemampuan dan ketangguhan mentalnya yang luar biasa. Tuan Malik mengajak semua orang mengangkat gelas, berisi minuman non-alkohol, untuk bersulang bagi masa depan perusahaan yang lebih bersih dan jujur di bawah kepemimpinan Salwa. Gemuruh tepuk tangan yang tulus membahana memenuhi ruangan. Rekan-rekan kerja yang dulu menjauh, kini berebut mendekati Salwa untuk memberikan selamat. Dinda, teman setia Salwa, berlari kecil dan memeluk Salwa erat sambil menangis haru. Salwa membalas pelukan itu dengan senyum tipis di bibirnya. Senyum itu bukan senyum kemenangan atas kekalahan Zaki, melainkan senyum kemerdekaan. Beban berat yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya, beban menjadi istri yang tidak dihargai, beban menyembunyikan bakatnya, beban menahan hinaan, kini telah terangkat sepenuhnya. Salwa berdiri tegak di tengah panggung, disinari cahaya lampu sorot yang hangat. Ia melihat ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang kini menatapnya dengan hormat dan segan. Di dalam hatinya, ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya dari racun itu dan dari pernikahan yang beracun. Malam yang dirancang Zaki untuk menjadi mimpi buruk bagi Salwa, justru berbalik menjadi malam pembebasannya. Zaki mungkin kehilangan segalanya malam ini, tetapi Salwa mendapatkan kembali hal terpenting yang sempat hilang dari hidupnya, harga dirinya. Cerita berakhir dengan Salwa melangkah turun dari panggung, siap menyongsong hari esok sebagai wanita mandiri, pemimpin yang dihormati, dan manusia yang merdeka. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna, meninggalkan rasa puas yang mendalam di hati siapapun yang menyaksikannya.